Salam damai dan selamat bertemu kembali lagi dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Mari kita tunduk kepala, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan firman-Mu. Dan para pendengar, berikan penerangan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami semua untuk dapat melakukan firman Allah ini. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-8. Yang berbunyi begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini adalah hanya oleh karena kasih karunia Kristus kita diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, banyak sekali kesaksian hidup yang mungkin pernah saudara dengar dan baca atau alami sendiri. Ada yang diubahkan hidupnya setelah ia berjumpa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya saya pribadi. Misalkan, dulu ia seorang yang pembunuh, garang, penjahat besar, atau seorang suami atau istri yang sering menyakiti pasangannya, bahkan anak-anaknya, menjadi budak narkoba, serta melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat keji lainnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, namun setelah ia berjumpa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya berubah 180 derajat. Tuhan Yesus mengubah pola pikirnya, pola sikapnya, dan pola tindakannya secara luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, begitulah perjalanan dan pengalaman hidup Rasul Paulus, rasul yang sangat terkenal itu. Dulu ia adalah orang yang berkobar-kobar mengancam dan ingin membunuh murid-murid Yesus. Dia menangkap dan memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus hanya karena pemahaman yang ia terima sejak muda. Ditambah lagi teologi yang dia bangun selama itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sehingga ia menolak Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Namun, semuanya bisa diruntuhkan setelah Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sejak itulah kehidupannya berubah total. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Sehingga dalam setiap tulisannya ia selalu berkata bahwa semuanya ini semata-mata karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, seperti dikatakannya kepada jemaat di Efesus, bahwa siapapun dan bagaimanapun keadaan kita di masa lalu yang hidup menurut kedagingan, itu dijelaskan di dalam ayat 1 sampai dengan 3. Dahulu kita hidup dalam kedagingan, tapi kita harus tinggalkan itu. Mengapa? Karena rahmat dan kekayaan kasih karunia Kristus yang besar, kita diselamatkan. Kita beriman kepada Kristus, menyerahkan diri secara penuh kepada Kristus. Itu juga yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus,
itu dikatakan bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita. Itu dijelaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 9 dan 10. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, oleh sebab itu, kita yang sudah diperbaharui di dalam kasih karunia Kristus Yesus seharusnya tidak lagi mengikat diri pada perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus meninggalkan dosa. Itu juga dijelaskan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu adalah perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa. Lalu yang baru datang. Itu baru datang artinya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita hidup di dalam buah-buah Roh Kudus. Itu juga dijelaskan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, oleh karena kita hidup karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Mari kita terus memuliakan Allah Tritunggal yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penjelasan kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar. Dahulu kami Tuhan melakukan banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita semua, saya dan saudara diselamatkan oleh Kristus. Itulah sebabnya Tuhan ajar kami, supaya kami meninggalkan perbuatan-perbuatan lama, lalu kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang baru, di dalam Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami hidup benar di hadapan Allah Tritunggal. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.